Saya menghabiskan waktu saya untuk berikhtiar secara zahir dan berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tolong saya. Bagaimana nasib saya dengan anak saya, ya Allah? Saya ditinggalkan oleh suami saya, ya Allah. Saya ditinggalkan oleh suami saya, ya Allah. Apa yang harus saya lakukan, ya Allah? Tolong saya selalu mengangkat tangan ini untuk memohon kepada Allah. Seperti layaknya Siti Hajar. Pernah nyalahin diri sendiri nggak, Zeda? Saat ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, selayaknya Siti Hajar, saya memohon kepada suami saya, tolong jangan tinggalkan saya, jangan tinggalkan kami. Selayaknya Siti Hajar memohon, menarik pakaian Nabi Ibrahim, tolong jangan tinggalkan kami di tempat yang sepi, tandus kering seperti ini. Siapa yang akan melindungi kami? Sama halnya dengan saya menangis memohon agar jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan saya dan anak saya sendirian di sini. Kemudian Nabi Ibrahim tetap terus berjalan meninggalkan Siti Hajar. Sampai akhirnya, selayaknya Siti Hajar, saya bertanya kepada suami saya, apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkan kami seperti ini? Demi Allah, cukuplah Allah sebagai saksi dan beberapa orang yang masih ada saat ini, saya bertanya kepada suami saya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Habibi, apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkan kami seperti ini? Kami haus, lapar, perlindungan, dan kasih sayang dari seorang qawam, pemimpin pelindung. Karena kami ditinggalkan begitu saja, Allah memberi saya kesempatan merasakan sedikit pedihnya menjadi Siti Hajar. Saya sampai beristighfar, subhanallah, astaghfirullah, ternyata sakit ya jadi Siti Hajar ya, ternyata sakit ya jadi Siti Hajar ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan I Know You From Your Heart bersama Miss Hidai. Gimana ya rasanya saat kita itu lagi butuh temen, butuh dilindungin, lagi susah ya, tapi ternyata yang kita perlukan, yang melindungi kita itu nggak ada di samping kita gitu. Kan itu pasti kondisinya nggak enak banget ya. Sementara kita mesti justru dititipi seorang anak yang dia mungkin haus, lapar gitu. Nah, ini pasti nggak enak banget. Nah, kisah ini kita bisa ambil dari kisah dari Siti Hajar yang ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim pada masa tersebut ketika bersama Nabi Ismail. Dan mudah-mudahan banyak inspirasi yang akan kita dapatkan dari cerita sahabat kita ini yang mungkin mengalami kesamaan, ya, ada hal-hal yang keteladanannya mirip-mirip nih, dan mengambil dari hikmah cerita Siti Hajar. Halo, apa kabar Zeda? Halo Miss, baik, alhamdulillah, ala kulli hal. Alhamdulillah. Apa kabar, sehat? Sehat ya. Dan selalu ceria insya Allah ya. Biar apapun yang disampaikan dari kisah yang gak enaknya Mbak Zeda ini bisa justru menginspirasi kita semua. Apa sih kisah-kisah yang mirip-mirip gitu dengan yang Zeda alami, yang ini diambil dari cerminan kisahnya Siti Hajar? Sebenarnya saya juga harus menghela nafas dulu ya kalau menceritakan kisah hidupku dengan Bunda Siti Hajar ini. Bunda Siti Hajar ini bukanlah dari golongan bangsawan. Dia hanyalah pelayan Allah, hamba Allah. Sedangkan Nabi Ibrahim seorang bangsawan, Habibi, kekasih Allah. Sama seperti saya bukan siapa-siapa. Selayaknya Ibunda Siti Hajar, saya hanyalah hamba Allah, pelayan Allah yang dinikahi oleh dia yang biasa dipanggil banyak orang Habibi, kekasih Allah, selayaknya Nabi Ibrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, Siti Hajar adalah istri kedua dari Nabi Ibrahim. Jadi sebenarnya stigma negatif di Indonesia ini terkait istri kedua, ketiga, keempat itu kan agak kurang nyaman kalau didengar. Padahal kenapa harus seperti itu? Bahkan Bunda Siti Hajar yang dimuliakan oleh Allah, dia adalah istri kedua. Dia dimuliakan Allah. Bunda Siti Hajar adalah istri kedua dari Nabi Ibrahim. Memiliki seorang anak. Sama halnya dengan saya juga memiliki seorang anak. Ada kesamaan cerita kalau Bunda Hajar
ditinggalkan Nabi Ibrahim di tempat yang tandus, kering, jauh dari pemukiman. Sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Saya seperti bercermin seolah Allah ingin saya belajar dari kisah Siti Hajar. Bersama suami, saya dipindahkan di satu tempat yang sepi, panas, terik matahari itu, Masya Allah, itu terkenal yang namanya Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi itu kan dekat pantai. Ya kalau saya disamakan Siti Hajar ditinggal di gurun, ya tidak mungkin lah kalau zaman modern seperti saat itu. Tapi mungkin Allah menjadikan ini sebuah kisah yang hampir sama. Saya ditinggalkan di satu tempat yang sepi dari pemukiman, panas, kering. Ya, ditinggalkan begitu saja. Bersama anak, kami haus, lapar, perlindungan, dan kasih sayang dari seorang qawam, pemimpin pelindung. Karena kami ditinggalkan begitu saja, Allah memberi saya kesempatan merasakan sedikit pedihnya menjadi Siti Hajar. Saya sampai beristighfar, subhanallah, astaghfirullah, ternyata sakit ya jadi Siti Hajar ya. Jadi Siti Maryam sakit, saya baru merasakan sedikit, padahal bagian kecil Allah memberikan saya, disenggol saya sedikit. Maryam, Siti Aisyah, Khadijah, Asya istri Fir'aun, Hurem, dan juga sekarang ada Ibunda Siti Hajar, Masya Allah. Terus apa yang Zeda lakukan selama itu? Apakah sama kan kalau Siti Hajar kan kemudian berlari-lari, mencari kesana kemari. Tapi ternyata Allah berikannya justru di kaki anaknya sendiri gitu, kesejukan itu. Apakah selama ini juga Zeda bisa mengambil hikmah seperti itu? Ya, setelah dinikahi oleh Habibi, selayaknya Siti Hajar dan Nabi Ibrahim, kami ditinggalkan di suatu tempat yang kering, tandus, katakanlah bisa begitu, panas, jauh dari banyak orang, sepi, hanya kami berdua, tidak ada pelindung yang menjaga, hanya kami berdua seperti halnya Hajar dan Ismail. Saya mencoba untuk mencari sumber harapan hidup, ya, tapi sebelum lari ke situ, mungkin yang menarik adalah bagaimana Siti Hajar memberikan pertanyaan kepada Nabi Ibrahim, Miss Hidayah, dan juga sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, selayaknya Siti Hajar, saya memohon kepada suami saya, tolong jangan tinggalkan saya, jangan tinggalkan kami. Selayaknya Siti Hajar memohon, menarik pakaian Nabi Ibrahim, tolong jangan tinggalkan kami di tempat yang sepi, tandus, kering seperti ini. Siapa yang akan melindungi kami? Sama halnya dengan saya menangis memohon agar jangan tinggalkan kami, jangan tinggalkan saya dan anak saya sendirian di sini. Kemudian Nabi Ibrahim tetap terus berjalan meninggalkan Siti Hajar, sampai akhirnya selayaknya Siti Hajar, saya bertanya kepada suami saya, apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkan kami seperti ini? Demi Allah, cukuplah Allah sebagai saksi dan beberapa orang yang masih ada saat ini, saya bertanya kepada suami saya dengan pertanyaan yang sama. Wahai Habibi, apakah Allah yang memerintahkanmu meninggalkan kami seperti ini? Dan selayaknya Nabi Ibrahim, suami saya menjawab, ya, Allah yang memerintahkan. Lalu apa jawaban saya, Miss Hidayah, teman-teman yang dirahmati Allah? Ini bukan sesuatu yang saya karang, bukan sesuatu yang saya buat-buat. Demi Allah, ada saksi orang tua angkat saya di sini, ada saksi anak saya perempuan yang bisa bersaksi bahwa apa yang saya katakan ini benar, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Saya menjawab kepada suami saya yang meninggalkan saya begitu saja di tempat yang kering, sepi, tanpa perlindungan. Baik, jika ini perintah Allah, insya Allah Allah tidak akan mensia-siakan kami. Itu jawaban yang diberikan Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim. Selayaknya itulah jawaban yang saya berikan kepada suami saya. Insya Allah Allah tidak akan mensia-siakan kami. Insya Allah Allah tidak akan mensia-siakan kami. Ya, Masya Allah ya. Teman-teman, biasanya kalau misi konsultasi itu yang datang tuh istri pertama yang suaminya menikah lagi. Nah, itu ceritanya beda tuh. Nah, ini memang Zeda, Masya Allah, membuka kepada kita semuanya bahwa ada juga
perasaan-perasaan istri yang bukan pertama ya, istri kedua. Ternyata juga ceritanya ya, kita mudah-mudahan bisa mengambil hikmah dari keteladanan yang dilakukan oleh Zeda ya. Bagaimana dia kemudian bertahan, bagaimana tetap bersabar di situ. Dan justru kan kalau kita melihat kembali kepada ceritanya Siti Hajar ya, bahwa kemudian Allah berikan kemudahan itu justru dari kaki Nabi Ismail yang sampai hari ini nggak habis-habis. Ya, jadi kira-kira apa nih keteladanan itu yang dimaknai oleh Zeda yang akan nikmat dari Allah itu mudah-mudahan nggak akan habis-habis tuh apa tuh kira-kira? Masya Allah. Ya. Miss Hidayah dan juga sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika Ibunda Siti Hajar mencoba mencari sumber harapan hidup dengan berlari kecil, berjalan kaki sebanyak 7 kali hingga akhirnya muncullah air Zam-Zam yang menyejukkan jiwa banyak manusia. Di sini saya juga melakukan hal yang sama. Saya juga berusaha bertahan hidup pasca ditinggalkan oleh suami selayaknya Hajar ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Saya mencoba berlari mencari sumber harapan, yaitu dengan sholat istiqoroh 7 hari, salat tahajud 7 hari, berpuasa 7 hari, mencari perlindungan pada ulama tepat di tanggal 7 agar suami saya kembalikan suami saya, mohon nasihati dia agar tidak meninggalkan kami seperti ini, hingga akhirnya mencari perlindungan pada ulama tepat di tanggal 7. Saya meminta kepada Allah melalui wasilah seorang ulama, kembalikan suami saya butuh qawam, saya butuh pelindung. Tepat di tanggal 7. Kok bisa sama Miss Hidayah saksinya? Saya sempat memberikan surat tersebut kepada Miss Hidayah pada salah satu ulama besar di Indonesia. Ada di bawahnya tulisannya tanggal 7. Hingga akhirnya muncullah keinginan untuk menulis buku sebanyak 7 bab terkait kisah tauladan. Dan juga tayangan dakwah kita berdua ini, I Know You From Your Heart, sebanyak 7 episode yang insya Allah akan menyejukkan jiwa banyak manusia. Mudah-mudahan, amin, insya Allah ya. Jadi itulah kalau dari kepahitan itu apa sih yang bisa kita lakukan agar bisa justru menjadi kesejukan bagi banyak orang. Dan itu yang dilakukan oleh Mbak Zeda, dan Miss Hidayah apresiasi banget, thank you banget sudah mau membagikan ceritanya. Yang tidak semua orang bisa melakukan itu. Ya, dan mudah-mudahan teman-teman mengambil hikmah yang baik-baiknya diambil, yang jeleknya jangan didoain yang akan terjadi pada diri kita ya. Cukuplah Mbak Zeda aja ya, karena itulah orang yang cerdas itu yang bisa mengambil pengalaman kisah dari orang lain untuk menjadi pelajaran. Kalau kondisi-kondisi seperti itu kan nggak gampang banget ya. Pasti kan Zeda saat ditinggalkan, saat harus bertahan itu kan nggak gampang banget. Realnya gitu, sampai seterpuruk apa sih Zeda merasakan itu? Kalau kita melihat buku hadis Al-Quran, bagaimana diceritakan perjuangan Siti Hajar ya pada saat ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim, bagaimana dia berjuang keras untuk bertahan hidup bersama Ismail kecil anaknya, itu berdarah-darah sekali itu. Saya juga merasakan jatuh bangunnya. Ya Allah, astagfirullahalazim. Ternyata saya baru merasakan sedikit saja saya sudah sampai seperti ini. Jangankan Siti Hajar yang merasakan seperti itu, bagaimana rasanya ya Allah. Rasanya jatuh bangun. Saya sampai sudah tidak kuat lagi bertahan hidup di dunia ini karena saya merasa haus, lapar akan perlindungan seorang suami, haus lapar akan perlindungan qawam. Seperti halnya Siti Hajar, saya merasa kesepian, saya merasa hidup saya sudah tidak ada harapan, tapi saya terus mencoba untuk bangkit. Walaupun berkali-kali jatuh, saya mencoba untuk bangkit. Allah pasti akan menolong saya. Bukan berarti Siti Hajar kuat. Saya yakin beliau pasti juga merintih, menangis, berdoa. Seperti halnya Siti Hajar, saya mencontoh sikap beliau yang begitu teguh, begitu sabar.
Saya menghabiskan waktu saya untuk berikhtiar secara zahir dan berdoa, bermunajat kepada Allah. Ya Allah, tolong saya. Bagaimana nasib saya dengan anak saya, ya Allah? Saya ditinggalkan oleh suami saya, ya Allah. Apa yang harus saya lakukan, ya Allah? Tolong saya. Saya selalu mengangkat tangan ini untuk memohon kepada Allah. Seperti layaknya Siti Hajar. Pernah nyalahin diri sendiri nggak, Zeda? Salah atau kenapa gitu? Ya, saya sudah melakukan yang terbaik sebagai seorang istri. Walaupun seperti Siti Hajar ya, istri kedua ya, berbagi dengan yang lain. Saya sudah berusaha melakukan yang terbaik semampu saya. Saya terus bertanya pada Allah, apa yang salah dengan diri saya, ya Allah? Ternyata satu jawaban Allah yang bisa saya terima adalah, kamu kurang sabar. Oh ya, berarti sabarnya harus ditambah lagi. Untuk kesekian kalinya, saya ingin meninggalkan dunia yang hina ini. Saya ingin meninggalkan dunia yang hina ini dengan mencoba mengakhiri hidup saya berkali-kali. Saya seperti tak punya harapan lagi di dunia ini. Saya merasa tidak dicintai. Saya tidak ada yang melindungi saya, ya Allah. Saya butuh kawan, saya butuh pemimpin, saya butuh pelindung, ya Allah. Tapi dia meninggalkan kami begitu saja gitu. Seolah Allah tuh berkata, Zeda, kamu tidak sendiri. Allah ada bersama kamu. Dia meninggalkan kamu, tapi Allah tidak pernah meninggalkan kamu. Saya pernah ada di titik terendah, ingin mengakhiri hidup berkali-kali. Oke, jadi motivasi buat teman-teman apa nih yang mungkin mengalami hal yang sama ya? Jadi hikmah yang bisa diambil dari kisah hidupku dan Siti Hajar yang pertama adalah menjadi wanita yang kuat, sabar, dan tegar. Itu yang pertama. Yang kedua, pertolongan Allah itu sangat dekat. Jangan ragu, jangan pernah putus asa. Di saat saya putus asa, Allah selalu menurunkan mukjizat. Allah selalu menurunkan keajaiban. Pertolongan Allah itu dekat. Saat saya putus asa, Allah tolong saya. Di saat saya jatuh, Allah bangkitkan lagi. Jatuh, bangkit lagi. Begitu seterusnya. Yang ketiga, belajar tentang iman, keyakinan yang kuat kepada Allah. Karena tidak semua orang bisa seperti itu. Semua orang tuh kebanyakan bersandar kepada manusia, tapi bersandar kepada Allah itu bukan hal yang mudah. Syaitan itu akan menyerang dari banyak arah agar kita tidak bersandar kepada Allah, bersandar kepada manusia yang ujung-ujungnya kita akan kecewa, sakit hati. Intinya ada ketidakpuasan tersendiri. Dan yang keempat, bersikap tawakal kepada Allah. Yang kelima, mendahulukan ikhtiar selayaknya Siti Hajar. Berdoa boleh, tapi kita tetap berusaha, berlari ke sana kemari. Saya pun juga tetap saat ini dalam proses di fase berusaha, berikhtiar ke sana kemari. Dari rumah Bekasi yang kering seperti itu, yang panas, saya mencari obat ke Bogor. Sampai detik ini di rumah Misidai di Bogor, dan pondok yang kita tempati saat ini juga berada di Bogor. Ini saya larinya Bekasi Bogor, Bekasi Bogor. Kalau Siti Hajar, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Nah, air zam-zamnya Siti Hajar keluar di Mekah. Nah, saya sedang menunggu nih air zam-zam saya keluarnya dari mana ya. Yang terakhir, ikhlas. Ikhlas. Insya Allah sebentar lagi air zam-zamnya akan keluar. Insya Allah air zam-zamnya berupa kisah motivasi yang kita bagi saat ini, yang menyejukkan hati banyak orang sebanyak 7 episode, Masya Allah, dalam buku yang insya Allah saya tulis dalam buku kisah tauladan 7 bab. Masya Allah, siapa tahu itulah air zam-zam yang ingin dikeluarkan Allah. Dan terakhir, Miss Hidai, kata motivasi yang ingin saya bagi untuk teman-teman ya, kami berdua mungkin nanti akan berbagi ya Miss ya, kisah motivasi. Sahabatku yang dirahmati Allah, buah dari kesabaran itu adalah kemenangan. Sedangkan buah dari ketidaksabaran adalah kekalahan. Dan kesabaran tidak dapat diraih kecuali dengan menuntut ilmu dan berjuang di dalamnya. Sabar itu memiliki rasa yang panas dan membakar. Namun disitulah terdapat keridhaan Allah jika kita hadapi dengan kesabaran. Masya Allah. Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu ya. Masya Allah. Terima kasih banyak Zeda atas cerita-ceritanya. Kalau dari Miss Hidai ini teman-teman, motivasinya tuh gini. Kita lihat ya dari kisah Siti Hajar.
hari ini orang yang berhaji itu melakukan apa yang dilakukan oleh Siti Hajar pada masa itu. Kalau kita datang ke Mekah, kadang kita nggak tahu untuk apa sih aku harus bolak-balik sa'i gitu kan. Ternyata itu diambil dari kisah yang mulia tersebut. Meskipun pada waktu itu sulitnya luar biasa. Maka umur Siti Hajar dimuliakan menjadi panjang dan bahkan dilakukan keteladanannya oleh orang-orang selanjutnya. Mudah-mudahan itu juga yang bisa kita lakukan. Hidup kita tidak panjang, tapi kita bisa memberikan legacy, memberikan apa yang kita punya untuk bisa dilihat oleh generasi selanjutnya. Dan pastinya itu sebuah perjuangan. Dan tadi melalui kesabaran. Dan teman-teman, Mbak Zeda ini adalah tipe yang Allah anugerahi, dominasi otaknya adalah dominasi feeling. Maka memang kecenderungan orang dengan dominasi feeling itu kecenderungannya pengen selalu berdekatan dengan manusia. Itu yang membuat ujiannya adalah bagaimana kalau dia tidak bisa bergantung pada manusia. Maka disinilah letak romantisme Allah membuat Zeda agar dekat kepada Allah. Dan mudah-mudahan begitu juga dengan kita. Terima kasih banyak teman-teman atas atensinya. Mudah-mudahan kita dipertemukan di lain kesempatan. Terima kasih. I know you from your heart. I know you because I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.